makin ngelantur. Kodir seperti habis mabuk saat menjawab pertanyaan dari hakim. Bukti kebohongan Kodir sudah di depan mata. Tapi Kodir masih kukuh dengan pertanyaan rekayasanya. Mungkin semalam habis dugem, makanya pernyataannya ngelantur dan makin ngawur. Kemudian, tahu kamu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek itu? Setahu saya pas baru 8. Yang di komplek? Iya, pas pemasangan awal, Pak. Yang bukan di rumah dinas ini yang di komplek? Iya. 8 ya? Setahu saya 8. Milik siapa itu yang di komplek itu CCTV-nya? Untuk dulu yang pasang Pak FS, Pak. Untuk kebutuhan komplek, Pak. Ah, yang benar. Betul, Pak. Kok baru sekarang? Karena saksi lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi CCTV yang ada di komplek Duren 3 itu, ya, pemiliknya menurut kamu FS? Untuk komplek, Pak. Untuk komplek? Kalau yang pasang Bapak, Pak FS. Yang masang ya? Yang masang, Pak. Kok yang masang dia? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang masang dia? Nyuruh orang kali? Oh iya, Pak, maksudnya. Pak Ferdi Sambo tuh pangkatnya tinggi kan, masa suruh masang CCTV? Betul. Ya benar aja. Siap. Ya. Benar itu. Iya, yang pemilik CCTV di komplek itu, ya, maksudnya di komplek itu bukan di rumah dinas Ferdi Sambo itu, ya. Yang masang itu suruhannya Pak Ferdi Sambo. Pas awal iya, Pak. Awalnya? Siap. Tahu. Kapan pertama awal dipasang komplek CCTV di komplek itu? Kalau kamu tuh? Sekitar 2017. 2017? Betul. Bukannya punya warga itu, patungan warga belinya? Pak FS, Pak, yang beli, Pak. Yang beli pakai uang FS? Siap. Kebohongan Kodir langsung dipatahkan oleh jaksa penuntut umum. Dibacakan dengan jelas kesaksian dari Ketua RT Duren 3, Seno Soekarto. Dalam BAP tertulis jelas bantahan dari kebohongan yang dibuat Kodir. Yang sebelumnya pada saat penyidikan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di penyidikan. Ia, Dr. Andes Seno Soekarto MBA, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Pertanyaan nomor 6. Agar saudara menjelaskan sejak kapan dan status kepemilikan CCTV tersebut yang dipasang di tempat saudara menjabat, jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 6. Dapat saya jelaskan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan komplek Warrior Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dan inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Benar nggak omongan kamu tahu tadi? Iya, ya, Pak. walaupun sesuai dengan BAP, ya, tapi kan itu kan tugas kamu CCTV di rumah itu, ya. Kalau seandainya CCTV itu berfungsi, tidak dirusakkan, ya, tanggal 8 tuh tahulah, ya, kejadian-kejadian itu, ya, akan terlihat di CCTV itu, tanggal 8 itu, ya. Tapi sebelumnya kalau seandainya tidak difungsikan, ya nggak bisa. Kalau seandainya benar rusak, ya. Kita lain. Nah, begitu juga CCTV yang ada di Pos Sapam itu, ya, tanggal 9 itu masih berfungsi, masih menyala, ya. Tapi aneh kamu itu, bilang tanggal 15 Juni rusak di rumah dinas itu, ya. Kodir, ART Ferdi Sambo, memberi keterangan berbeda dengan Ketua RT di daerah Duren 3. Ada masalah apa sih, Kodir dengan Ketua RT? Kok beri keterangan berbeda? Sebelumnya, dalam persidangan, Kodir kena cecar dari jaksa, karena keterangannya diyakini berbohong soal keberadaan kamera CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo. Kata Kodir, perangkat DVR itu berada di kamar dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dari jawaban itu,
jaksa kembali menanyakan soal pernah atau tidaknya Kodir melakukan pengecekan terhadap CCTV yang terpasang itu. Kata Kodir, dirinya sesekali mengecek CCTV untuk memastikan apakah dalam kondisi hidup atau mati. Pernah saksi lihat cek, tujuan cek, tanya jaksa. Pernah, sering cek, untuk tahu, nyala atau mati, jawab Kodir. Setahu saksi, sampai tanggal 9, kamera hidup, apa mati, tanya lagi jaksa. Mati, ucap Kodir. Kapan mati, tanya lagi jaksa. Tanggal 15 Juni, jawab Kodir. Mendengar jawaban itu, jaksa merasa janggal, sebab Kodir mampu menjawab dengan cepat pertanyaan tersebut. Tak hanya itu, kejanggalan juga muncul, karena Kodir bisa dengan leluasa memasuki kamar dari Putri Chandrawati untuk melakukan pengecekan CCTV. Karena kebohongannya itu, Kodir dapat semprotan dari jaksa dan hakim saat itu. Namun, ternyata Kodir belum kapok dan masih mengulangi kebohongannya. Memberi kesaksian ngawur. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo ini, Dirianto alias Kodir, menyebut CCTV di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, atau lokasi rumah dinas Ferdi Sambo, dibeli oleh majikannya, yaitu Ferdi Sambo. Hal ini disebut Kodir saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atas terdakwa Irfan Widianto. Awalnya, Kodir menyebut di Komplek Polri, seingatnya hanya ada 8 kamera CCTV. Tahu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek, tanya hakim, saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Setahu saya pas baru, 8, kata Kodir. Yang di komplek, hakim menegaskan, iya pas pemasangan awal, jawabnya. Bukan di rumah dinas ini, di komplek? Iya, kata Kodir. Dengan begitu, majelis hakim kembali mencecar soal pembelian 8 CCTV. Lantas dijawab Kodir, bahwa itu dibeli Ferdi Sambo pada tahun 2017 untuk kebutuhan komplek. Untuk dulu yang masang Pak FS Pak, untuk kebutuhan komplek, ujar Kodir. Ah yang benar, tanya lagi hakim. Betul Pak, tegas Kodir. Kok baru sekarang, saksi-saksi lain tidak seperti itu? Jadi CCTV yang ada di komplek, pemiliknya Pak FS, kata hakim. Untuk komplek, kalau yang masang Pak FS, ujar dia. Mendengar jawaban Kodir, majelis hakim sempat meluruskan dengan pertanyaan klarifikasi. Dengan keyakinan dari Kodir, bahwa CCTV itu dibeli Ferdi Sambo pada tahun 2017, bukan dari iuran warga. Dari kesaksian Kodir, terbantahkan dengan jelas oleh kesaksian yang dituangkan dalam BAP oleh Ketua RT di lingkungan Duren 3 tersebut. Jika begini, apakah kesaksian Kodir masih bisa dipercaya?